kan lebih mantep kan, lebih lebih garang, lebih apa ini namanya. Ya seperti itulah gitu. Mm-mm. Oke, kemudian lanjut ya. Yang nomor 5 adalah memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi gitu. Karena adanya perencanaan, maka manajer juga lebih mudah untuk memberikan perintah kepada karyawannya. Dan berikutnya adalah memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Sudah pasti ya ini. Kemudian yang berikutnya membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Ini juga sudah pasti. Kalau ada rencana kan kita juga harus bisa mendetilkan masalahnya seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa gitu. Berikutnya lagi, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir, ini nomor 9 adalah menghemat waktu, usaha, dan dana. Karena kalau kita sudah merencanakan itu, pasti kita juga akan mencari langkah-langkah yang bagaimana kita bisa mengerjakannya itu dengan efektif dan efisien gitu. Maka kita juga bisa menghemat waktu, menghemat tenaga juga, menghemat dana gitu, apalagi ya. Gitu. Nah, kemudian perencanaan ini juga ada perannya dalam organisasi atau untuk lingkungan luar ini juga bisa berperan ya. Yang pertama mengkoordinasikan usaha-usaha, kemudian juga untuk mengatasi perubahan karena seperti yang sering dibilangkan kan bahwa kita itu harus fleksibel terhadap perubahan. Kemudian juga mengembangkan manajer karena dengan adanya perencanaan itu kan manajer tertempa gitu kan, apa ya, jam terbangnya tinggi gitu. Jadi mereka juga bisa lebih mengatasi keadaan atau karyawan atau apapun itu dengan lebih baik lagi dengan adanya perencanaan. Setelah itu juga sebagai sesuatu yang untuk mengembangkan standar kinerja. Ya. Terus juga bisa sebagai sesuatu untuk mengurangi ketidakpastian. Itu juga bisa. Jadi dengan adanya perencanaan itu semuanya, ini semuanya bisa dilakukan karena ini adalah peran-peran dari perencanaan. Nah, ini juga proses perencanaan. Kalau bisa proses perencanaan ini memang dilakukan secara urut karena namanya juga proses ya kan, dari awal hingga akhir gitu. Nah ini coba bisa dilihat di halaman 3.13. Pertama, mengembangkan visi dan misi. Kok 3.13? Bukan 3.14. Pertama, mengembangkan visi dan misi dan sifatnya harus lebih konkret daripada tujuan awal gitu. Jadi kalau di awal itu kan kita sudah tahu gambaran besarnya, misalnya organisasi saya mau melakukan apa, tahun ini harus lebih banyak omsetnya dibanding tahun lalu gitu. Udah tahu ya seperti itu. Nah di proses yang pertama ini kita harus bisa mengembangkan visi misi itu tadi. Kalau pengennya omsetnya meningkat, terus meningkatnya itu seberapa persen? Kemudian bakal bisa dicapai itu targetnya berapa lama? Nah seperti itu gitu. Jadi harus dikembangkan. Kemudian rumusan misi dalam pernyataan. Ini adalah tindak lanjut dari kegiatan yang pertama tadi, proses yang pertama. Kalau sudah tahu gitu, nah ini harus dirumuskan gitu, jadi lebih dirinci lagi gitu. Dan yang ketiga, perakiraan perkembangan organisasi gitu. Setelah kita tahu beberapa informasi dari perkembangan organisasi di masa lalu ya, dari tahun sekian ke sekian ini seperti apa, maka untuk tahun depannya kita juga harus bisa memperkirakan organisasi kita itu bakal seperti apa gitu. Yang keempat adalah analisis persaingan gitu.
Nah, di sini kita juga harus bisa melihat lingkungan luar kita itu seperti apa. Dan gak cuma dilihat aja, tapi juga dianalisis gitu. Maksudnya analisis itu uh, apa lebihnya perusahaan lain dibandingkan perusahaan saya. Kemudian apa opportunity yang ada atau kesempatan yang ada yang bisa saya lakukan gitu untuk menghadapi perusahaan pesaing seperti itu. Kayak gitu-gitu. Kemudian penetapan saran dan tujuan. Jadi ini bukan saran ya, ini ya sasaran ya. Penetapan sasaran dan tujuan untuk poin yang kelima. Sasaran ini kalau menurut buku, menurut modul ini adalah berarti rentangan waktu organisasi jangka panjangnya gitu. Jadi kita harus ada tujuan jangka panjang dan jangka pendek, karena ini lebih ke jangka panjangnya. Misalnya sekitar 5 tahun kemudian ini organisasi ini mau dibawa kemana gitu. Tujuannya seperti apa, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pengembangan rencana kegiatan. Gitu ya, harus dikembangkan rencananya itu tadi. Dan kemudian yang berikutnya adalah pengerahan sumber daya. Jadi kita harus tahu betul sumber daya yang kita miliki itu apa. Misalnya karyawan kita itu seperti apa, jumlahnya berapa, kemudian modalnya berapa, gitu. Terus habis itu teknologi yang dimiliki itu apa, itu juga termasuk sumber daya loh. Gitu. Teknologi itu juga bisa dimasukkan. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah mobilisasi dana organisasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dananya itu kalau bisa mobile. Mobile itu maksudnya nggak terpaku pada satu orang saja gitu. Jadi misalnya bisa dipisah-pisah. Misalnya ada divisi, misalnya membuat suatu acara nih ya, gampangannya bikin apa ya? Pengajian ini tadi ya. Untuk mengadakan pengajian yang besar, mungkin nanti bakal ada divisi-divisi tertentu. Misalnya divisi yang biasanya bagian motret-motret apa ya? Oh, ini ada divisi jadi lupa lagi. Yang bagian mengabadikan momen itu loh. Aduh, apa ya namanya? Jadi lupa. Oh, dokumentasi. Ada yang bagian ngurusin dokumentasi dengan cara mendokumentasikan, merimpeni segala dokumentasi dan juga motret atau nyuting atau apa segala macam kayak gitu. Terus ada yang bagian marketingnya, maksudnya promosinya kayak gitu. Terus ada juga divisi konsumsi nanti. Nah, setiap divisi ini nanti kan bakal punya uang gitu. Nah, di poin yang ini, di proses yang ini itu bisa dipecah gitu dananya. Ada yang buat si dokumentasi nanti, ada yang megang duit sendiri, yang sebagian sini ada yang megang duit sendiri, sebagian sini juga ada. Kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, penyiapan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, nah ini diingatkan ya di buku ini kan biasanya perusahaan itu banyak yang lemah gitu terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Karena mereka biasanya lebih peduli dengan jumlah dibandingkan mutu gitu. Jadi kalau misalnya makanya mereka biasanya kurang paham atau kurang concern, kurang peduli dengan adanya peningkatan kemampuan atau kinerja dari karyawan. Kemudian bahkan mungkin mereka kadang-kadang kurang untuk memberi bekal kepada karyawan dengan adanya pembekalan keterampilan atau segala macam kayak gitu. Padahal itu kan penting. Nah, itu juga nanti yang harus diperhatikan oleh para manajer gitu. Tidak hanya mementingkan kuantitas dari sumber daya, tapi mementingkan juga mutunya gitu. Memperhatikan mutunya juga atau kualitasnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sumber daya teknologi gitu.
Kenapa ini dipisah dari sumber daya yang umum itu tadi ya, meskipun tadi saya juga memasukkan teknologi di dalamnya. Karena teknologi ini sekarang perkembangannya udah sangat pesat sekali dan butuh perhatian lebih gitu. Karena kalau misalnya kita